Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Anin di podcast RSU Talk. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini adalah special edition nih untuk podcast kali ini karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional dan juga HUT Tangsel. Namanya hari ini kita kedatangan dua narasumber dokter spesialis jantung di RSU Tangsel. Selamat datang, sudah hadir bersama kita. Selamat datang Dokter Syafira dan juga Dokter Niken. Apa kabar dokter? Baik. Terima kasih sudah diundang ya. Terima kasih dok. Sibuk dari poli lari-lari loh ke sini demi podcast kita. Itu pertama dulu dong. Nah dok, hari ini kita mau bahas salah satu penyakit jantung yang paling banyak ya dok mungkin ya di antara kita, yaitu penyakit jantung koroner yang mungkin merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi ya dok di Indonesia maupun di dunia gitu. Jadi sebenarnya pengertiannya apa sih dok penyakit jantung koroner ini dok? Penyakit jantung koroner itu penyakit adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung. Jadi pembuluh darah jantung koroner itu kan yang mengalirkan darah ke jantungnya, membawa oksigen. Nah, ketika ada sumbatan di pembuluh darahnya, aliran darah yang ke jantung itu kan menjadi berkurang, atau malah kalau sumbatannya total tertutup tidak ada sama sekali. Nah, itu yang menyebabkan jantungnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi jantungnya itu mengalami sel-sel kematian di dinding jantung yang menyebabkan berbagai efek samping komplikasi seperti gangguan irama jantung, kemudian gagal jantung akut dan lain sebagainya. Gitu. Berarti secara umum dia ada sumbatan di pembuluh darah. Ya, Sumbatan itu bisa disebabkan oleh plak-plak pembuluh darah yang penyebabnya itu macam-macam, banyak. Jadi kebanyakan memang dari gaya hidup ya, seperti merokok, kemudian darah tinggi nih, hipertensi, kemudian diabetes itu yang paling banyak juga ya. Jadi dan kolesterol juga. Utamanya karena tadi plak itu ya dok ya. Plaknya jadi itu membentuk plak di pembuluh darah gitu sih. Jadi akhirnya aliran darah yang ke jantung itu menjadi berkurang. Atau malah sama sekali tersumbat gitu. Nah itu menyebabkan sakit jantung koroner. Jadi secara umum seperti itu. Mungkin nanti kita bahas ya dok, Niken, Dokter Syafira di sesi selanjutnya. Kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Mungkin nanti kita akan bahas secara umum aja ya dok ya gitu. Oke, yang pertama mitos atau fakta dok, penyakit jantung koroner tidak memiliki gejala gitu dok. Jadi apa dok, dokter Niken ataupun dokter Fira boleh jawab, gejalanya apa sih dok kalau misalkan penyakit jantung koroner tuh dok? Kalau penyakit jantung koroner tidak memiliki gejala itu mitos ya. Jadi sebenarnya jadi kita balik lagi nih ya, penyakit jantung koroner itu kan ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Nah secara keseluruhan sebenarnya penyakit jantung koroner itu pasti ada gejalanya. Baik itu mulai dari nyeri dadanya tuh yang seperti ditekan berat, terus kemudian menjalar. Nah itu terutama untuk pasien-pasien yang penyakit jantung koroner yang akut kondisi. Kalau misalnya yang penyakit jantung koroner yang stabil, itu bisa aja jadi nyeri dadanya tuh sifatnya crescendo atau mengalami peningkatan. Jadi lama-lama tambah berat atau tambah sesak, atau dengan aktivitas dia tambah lama tambah mengalami perburukan kondisi. Terus kemudian ada juga dengan sesak. Terus kemudian pasien-pasien yang seperti pasien-pasien diabetes, terus udah gitu usia tua atau lansia, kemudian perempuan, itu juga beberapa kita kenal dengan istilahnya angina ekivalen. Jadi dia keluhannya tidak khas ke arah nyeri dada hebat seperti pasien-pasien yang jantung koroner yang biasa kita temuin, tapi dia justru keluhannya seperti kayak udah lelah atau misalnya nyeri ulu hati yang seperti itu. Jadi bukan berarti tidak memiliki gejala, tapi gejalanya itu bisa spesifik ke arah penyakit jantung koroner yang biasa kita temuin, tapi bisa juga itu tidak seperti yang khas betul penyakit jantung koroner. Jadinya benar-benar perlu awareness banget itu, baik dari teman-teman GP terutama ya di lini depan kan, terus kemudian kita juga harus meningkatkan awareness ke masyarakat. Betul. Jadi sebenarnya bukan tidak ada gejala sebenarnya ya, tapi mungkin gejalanya tidak selalu khas. Dan mungkin gejalanya masih ringan tadi ya pada yang stabil gitu. Jadi mungkin awal tidak ngerasa, mungkin dikiranya hanya sakit lambung, nyeri ulu hati, gitu, nyeri lambung, atau cepat lelah. Mungkin hanya mikir ini memang tiap hari karena aktivitas gitu, tapi ternyata tanpa disadari ternyata itu udah mengarah ke arah yang lebih berat. Betul.
Terus mungkin satu lagi kalau memang sumbatannya masih sedikit masih sedikit itu gejalanya memang tidak terlalu khas, ya itu paling cepat lelah, terus kok agak sesak saat aktivitas gitu. Nah kalau yang tadi yang unstable, yang tidak stabil, yang pembuluh darah yang akut, yang memang sumbatannya itu sudah total, nah itu berarti itu biasa gejalanya berat sih. Nah justru di situ ya dok bahayanya ya. Dada hebat, sesak, keringat dingin, berdebar-debar. Justru itu yang sudah tidak stabil, penanganannya justru prognosisnya mungkin akan lebih tidak baik ya dok kalau seperti itu. Jadi memang harus dari awal mungkin kalau tidak merasa tidak ada yang tidak enak gitu ya, mungkin diperiksakan ya dok. Karena kadang ada yang beberapa ditemukan justru hanya ada di pemeriksaan lanjutan mungkin ya dok. Iya. Tapi baru kita ingat memang jantung koroner kan pasti ada ininya, ada faktor risikonya. Nah, yang ada faktor risiko diabetes, darah tinggi, merokok, itu tadi kolesterol, terus inaktivitas, mungkin berat badan berlebih gitu juga. Nah, mengalami gejala-gejala seperti itu ya mungkin bisa diperiksakan lebih lanjut. Jadi untuk yang sudah memiliki resiko gitu ya dok, sebaiknya diperiksakan secara rutin gitu ya. Medical check up. Jadi baik untuk faktor resikonya sendiri, diabetesnya dikelola, juga untuk mencegah si komplikasi ke penyakit jantung koroner gitu. Ini mungkin agak hari itu agak berat bahasannya gitu karena sangat ilmiah nih, 2 dikeroyok kayaknya. Gitu, tapi aku senang. Oke, nah kita selanjutnya ya dok. Mitos atau fakta dok, nyeri dada sudah pasti tanda penyakit jantung koroneran. Tadi kan dokter kan sempat menyebutkan ya dok, kalau misalkan yang ke arah penyakit jantung koroner mungkin rasanya seperti tertimpa benda berat atau mungkin lebih ke arah disertai sesak gitu. Sebenarnya apakah selalu dok kalau misalkan nyeri dada itu pasti jantung? Mitos ya dok. Jadi nyeri dada bukan berarti semuanya itu tanda penyakit jantung koroner. Penyebabnya bisa banyak ya. Bisa karena asam lambung, kadang menyebabkan sesak, nyeri dada bisa. Kemudian nyeri-nyeri otot, nyeri tulang, paru-paru. Sakit paru-paru itu bisa batuk yang lama, lebih mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Begitu batuk lagi sakit dadanya itu bisa karena otot-ototnya. Jadi tidak selalu nyeri dada itu suatu tanda penyakit jantung koroner memang. Jadi memang harus diperiksakan ya dok sebenarnya. Tapi ya memang ada gejala-gejala khasnya gitu sakit jantung koroner. Biasa nyeri dada khas sakit jantung koroner ya itu tadi kalau yang stabil semakin lama mungkin akan semakin memberat gitu sejalan dengan aktivitasnya. Kalau yang tidak stabil itu disertai dengan sesak, kemudian keringat dingin, berdebar-debar, itu yang tidak stabil biasanya. Dan kalau jadi dada yang tidak khas penyakit jantung koroner itu kalau nafas biasanya tarik nafas ya dok, perubahan posisi. Terus jadi kalau narik nafas lebih sakit atau sakit gitu ya dok. Posisi kok saya kayak sebelah sini itu nyeri tapi sebelah sini itu enggak gitu sih. Gitu ya dok. Sama paling kalau mual itu ya dok, mual terus nyeri dada mungkin kalau GERD rasanya lebih panas dan pahit gitu. Pahit mulutnya biasanya. Pahit mulutnya gitu. Jadi sebenarnya ya ujung-ujungnya diperiksain aja gitu ya dok, karena takutnya gitu ternyata ke arah yang lain. Gitu ternyata ke arah penyakit jantung koroner tadi ya dok. Gitu. Siapa yang punya asam lambung? Asam hidup. Kasihan, jangan dibahas lebih lanjut, takut nangis. Gitu. Oke, selanjutnya. Mitos atau fakta dok, penyakit jantung koroner disebabkan hobi makan makanan berlemak. Nah tadi kan mungkin udah disebutin sama dokter Safira juga ya dok, kolesterol tuh berpengaruh ya dok. Jadi apakah sangat berpengaruh itu dok sumbatannya terhadap jantung dari makanan berlemak? Iya. Iya fakta. Soalnya kalau misalnya dia semakin banyak kan lemak itu kan banyak ya, ada yang lemak jenuh, ada yang lemak tidak jenuh. Nah, apakah semua lemak itu jahat? Ya nggak juga gitu. Tubuh juga perlu lemak. Nah, tapi dalam kondisi takaran tertentu, dalam batas-batas harian tertentu. Nah, itulah fungsinya dari medical check up itu kita lihat yang namanya fungsi LDL. Kalau kita patokannya adalah LDL ya. Kalau misalnya dia memang ada riwayat sakit jantung atau misalnya faktor resiko jantung, maka LDL-nya harus diturunkan serendah-rendahnya gitu. Terus kenapa? Karena si LDL ini dia kan kalau misalnya terlalu tinggi kan timbul yang namanya dislipidemia. Nah itu tuh dia akan membentuk plak-plak
plak-plak jantung tadi yang mungkin tadi udah dibahas di awal ya. Jadi kalau misalnya si plaknya itu dia makin tebel, nah dia bikin sumbatan tuh, bikin sumbatan. Nah yang jadi bahaya adalah ketika plaknya itu ada hampir menutupi misalnya ataupun nutup total, tapi dia vulnerable, artinya dia mudah pecah. Nah ketika dia mudah pecah, itulah yang terjadi nantinya. Terus kemudian terjadi trombosis dan lain-lain, itu yang namanya nanti terjadinya ACS. Dia bisa lepas juga ya dok. Betul. Nutup total nanti takutnya pembuluh darah itu. Mungkin yang tadinya masih di pembuluh darah yang agak besar, dia lepas kemudian menutup di pembuluh darah yang lebih kecil gitu juga bisa dok. Termasuk juga kalau misalnya kita dengar, oh ini pembuluh darah jantungnya udah ada kapurnya nih, udah pengapuran. Itu dok paling sering. Itu sering, terutama untuk pasien-pasien yang misalnya dislipidemianya tinggi atau misalnya udah usia juga. Jadi dia plaknya itu cenderung keras, dan kalau misalnya dia keras kemudian dia udah menyempit, itu perlu tindakannya jauh lebih kompleks lagi pastinya daripada yang non signifikan ataupun yang masih ringan. Gitu. Nah berarti dok kalau misalkan si plaknya ini udah terbentuk nih dok di pembuluh darah, apakah dengan kita mengontrol kolesterol dia akan mengurangi ketebalan atau hanya bisa mencegah untuk dia lebih tebal lagi gitu dok? Plaknya sudah ada nih, plaknya sudah ada ya, mencegah sih ya, mencegah tergantung plaknya itu sebesar mana. Kalau plaknya masih kecil, penggunaan obat-obat kolesterol itu ya kita harapkan bisa memang, karena kan dia fungsinya untuk mengurangi peradangan di situ, mencegah terbentuknya plak lagi, stabilisasi plak. Tapi bukan cuma obat kolesterol, kayak tadi kita harus stabilisasi darah tingginya, kolesterolnya, kemudian mungkin diperlukan pengencer darah misalnya. Tapi kalau plaknya itu udah besar, itu tuh tidak bisa sih cuman dengan obat-obatan. Selain obatan harus tindakan kateterisasi hingga mungkin perlu pemasangan ring. Jadi ya gitu perlunya di awal berarti ya dok, dari awal kita harus mengontrol. Nah berarti dok makanan yang biasanya dianjurkan dok untuk pasien-pasien dengan kolesterol yang kayak tadi Dr. Niken bilang kan ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Kolesterol jahat itu kan yang namanya LDL, kolesterol baik biasa kita HDL kalau di lab itu. Nah kolesterol baik juga diperlukan nih untuk tubuh. Kolesterol baik itu ya termasuk ikan. Kemudian ayam ya, ada ayam paling proteinnya juga tinggi, terus telur, terus mungkin alpukat juga bagus sekali. Terus mungkin tergantung cara masaknya juga. Nah itu ya dok ya. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita harus komprehensif ya dok gitu. Jadi misalkan sudah memang terkena atau punya penyakit metabolik gitu ya dok, atau PJK, obat tapi gaya hidup harus tetap dikontrol. Kadang pasien, wah saya cuma makan rebus-rebusan nih, makan sayur, wah jadinya kan kayak nggak ada bosan, nggak ada nutrisinya juga gitu. Sedangkan ini obatnya banyak nih, ya itulah. Kadang kan jadi jatuhnya saya jadi nggak makan apa-apa nih dok gitu. Sebenarnya daging boleh, tapi dagingnya tuh daging yang khas dalam, yang bukan yang berlemak, bukan yang jeroan, yang kayak gitu kulit ya, itu enggak. Nah justru daging diperlukan ya dok gitu untuk yang lainnya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok. Nah nih, penyakit jantung koroner tidak mungkin menyerang orang kurus nih dok. Mitos. Jadi penyakit jantung koroner memang salah satu faktor risikonya adalah obesitas, itu salah satu faktor risiko, atau inaktivitas, tidak olahraga, terus jarang bergerak. Tapi orang-orang kurus yang punya faktor risiko seperti yaitu diabetes, merokok, malah biasanya pasien diabetes banyak tuh awal-awal kurus. Nah jadi itu mitos sih, jadi memang maupun kurus maupun yang gemuk itu sama-sama mempunyai risiko terjadinya penyakit jantung koroner gitu. Ya namanya faktor resiko kan ya, namanya faktor resiko ya dok. Faktor risiko teman faktor risikonya. Tidak hanya obesitas gitu ya dok. Obesitas. Malah kadang-kadang pasien merokok aktif itu malah yang kurus-kurus. Pasien-pasien kita tuh pasien-pasien merokok aktif tuh biasa kurus-kurus. Jadi jangan merasa aman. Iya, jangan merasa aman. Wah, aku kurus nih gitu. Iya, udah kurus aman nih, enggak tapi merokok terus. Makanya jangan terus. gitu. Karena katanya ini dok, maksudnya meskipun tidak kurus, ada yang obesitasnya sentral gitu dok. Maksudnya hanya iya. Atau lemaknya ada yang di organ gitu dok. Jadi faktor risiko juga ya obesitas sentral. Obesitas sentral gitu. Faktor risiko. Jadi memang lemak perutnya
Kalau laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80 cm, itu sudah faktor resiko. Tuh gitu. Lingkar perutnya ya. Jadi mungkin nanti Diukur. ya, rajin-rajin ngukur ya, yang lingkar perutnya sudah Udah kayak mulai bayi ya dok, diukur lingkar perut. ya, kalau lingkar perutnya sudah mulai tanda seru, hati-hati ya. Tanda seru. Berarti seru apa enggak nih tanda seru, tapi nggak seru gitu. Berarti baik Anda maupun Anda gitu, dua-duanya kita juga ya. Jangan lupa Dok. mengukur lingkar perut. Jangan lupa mengukur lingkar perut. Aduh takut banget deh. Jadi insecure. Gitu. Jadi ada faktor risiko lain yang lebih berbahaya ya dok. Tadi contohnya salah satunya merokok gitu. Kemudian juga mungkin ada genetik juga bisa ya dok ya. Gitu. Ada yang mau tanyain enggak? Oh lanjut dulu. Oke. Mitos atau fakta dok? Nah nih penyakit jantung koroner hanya menyerang lansia. Kalau dulu, tuh udah langsung dijawab mitos. Dulu kan kayaknya yang ya istilahnya serangan jantung tuh yang tua-tua gitu ya dok. Sekarang tuh banyak berita yang muda, yang usia produktif tuh juga terkena serangan jantung. Menarik nih, baru kalau nggak salah baru aja keluar research yang global world itu. Jadi dia mengemukakan bahwa ternyata ada pergeseran usia. Nah, Jadi usia yang sekarang, jadi kalau misalnya dulu itu tren kena penyakit jantung koroner itu di atas 55 tahun ke atas. Nah sekarang trennya usianya makin geser, jadi makin usia muda. Jadi pasien-pasien dengan usia muda itu makin banyak kita jumpain. Ya Dr. Vira ya. Jadi usia 30-an udah kena ACS. Ada 30. Ada. Pernah dapat juga usia 30 early 30 lah pokoknya itu udah total oklusi di LM dan bahkan LAD total itu. oklusi ya, Ya dok, itu ya. serem. Maksudnya dan itu faktor resikonya faktor independen resikonya cuman smoker. nah itu dok. Biasanya kalau lansia mungkin udah komplikasi ya dok. Gitu. Kalau lansia kan mungkin karena dia ada faktor metabolik kan yang lebih utama tuh, darah tinggi, gula, diabetes dislipidemi. Geriatri juga kan pengaruh ya dok ya. Nah yang muda tuh biasanya apalagi maksudnya bilang saya tuh rajin olahraga dok gitu. Tapi ngerokoknya Tapi rokoknya tetap. Habis olahraga merokok. Habis olahraga ngerokok. Nah itu berarti dalam penelitian hanya ditemukan faktor risikonya dia rokok aja dok. Salah satu yang paling ini yang buat tinggi pada prematur CAD ya kita sebutnya ya. Itu salah satunya adalah faktor utamanya karena dia smoker gitu. Karena pasien-pasien 30 tahun ya. Smoker. Terutama laki-laki ya. ACS yang STEMI yang paling bahaya kan. Terutama laki-laki. Ada juga perempuan 40-an nggak ada faktor risiko nih. Faktor risiko dia tidak merokok, dia tidak diabetes, nggak ada darah tinggi. Badannya juga ya tidak obesitas gitu. Masih ideal ternyata ya, dok, masih gitu. ideal 40-an. Ternyata ada sumbatan nih, pembuluh darahnya 2 waktu itu sumbatan pasang ring. Ternyata ditanya lagi suaminya dong yang rokok. Jadi perokok pasif Berarti tetap. pasif dari situ. Itu para laki-laki tolong ya mohon gitu. Laki-laki dan perempuan ya Iya, semua. perempuan Laki-laki dan juga. perempuan. Perempuan juga sekarang juga udah banyak. beberapa. Aku ngeliat gue ya. Enggak loh dok. Ini bikin takut deh. Takut banget gitu. Jadi intinya sekarang pergeseran ya dok Pergeseran usia secara yang makin epidemiologi. muda. Iya, betul. Makin muda. Nah, dulu tuh di textbook pokoknya pria di atas 45 tahun gitu ya dok, atau di atas 55 tahun. 50 ya. Perempuan lebih di bawahnya lagi sekarang ternyata sudah bergeser ada yang 30 gitu ya dok. Jadi usia ya produktif tadi ya dok gitu. Jadi kalau misalkan tidak mau pekerjaannya terganggu, mari kita jaga kesehatan masing-masing gitu. Olahraga ya apa? Gitu. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok. Nah nih, jika sudah terkena penyakit jantung koroner tidak bisa sembuh total dok. Gimana? Ya fakta sih ya. Jadi bisa terkontrol dengan obat-obatan. Jadi bisa disumbatan nih, terus sudah dipasang ring, udah lancar. Bisa tetap aktivitas seperti biasa, bisa olahraga rutin lagi, bisa ngapa-ngapain lah ya. Tetapi dengan catatan tetap minum obat rutin. Obatnya memang seumur hidup. Ada obat-obat yang seumur hidup ada. Harus di underline seumur hidup nih ya. Seumur dok, hidup. berarti. Jadi kalau udah kena ya seumur hidup gitu. Tapi bisa
terkendalikan lah. Terkontrol. Berarti goalsnya adalah terkontrol dan juga tidak memperparah ya dok, atau menimbulkan masalah yang lebih masalah baru. Dan menjaga faktor risikonya sih. Menjaga faktor risiko, berarti sebenarnya tujuannya ya ADL ya dok ya. ADL-nya maksudnya activity daily. Oh iya. Oh, Jadi maaf. jadi quality of life-nya juga jadi bagus. Itu yang itu tujuan kita kan. Jadi bukannya sembuh total dia bisa tanpa obat gitu enggak. Karena yang maksudnya yang penting kita bisa sehari-hari menjalankan aktivitas, tapi tetap kita kontrol ya dok. Karena yang mikro-mikro yang tidak terlihat dari luar itu harus tetap dijaga ya dok. Gitu. Jadi memang kalau memang sudah sama seperti ya hipertensi ya dok gitu. Jadi memang minum obat untuk mengontrolnya. Gitu. Jadi makanya dibandingkan dengan mengontrol seumur hidup, mari kita hidup sehat. Yeay. Hidup sehat dari awal ya. Gitu. Kan? Oke. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Oke. Selanjutnya dok, mitos atau fakta penyakit jantung koroner bisa diturunkan secara genetik, dok? Ini mungkin nggak diturunkan kali ya, cuman kalau misalnya pasien dengan riwayat keluarga, nah itu dok, family history kita sebut ya kan, dia ternyata dia juga sebagai faktor independen untuk terjadinya, meningkatkan faktor resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner gitu. Jadi tidak langsung diturunkan kalau misalnya ayahnya punya kelainan jantung, anaknya pasti punya penyakit jantung, oh itu enggak gitu. Tapi si anak punya faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner gitu. Kenapa? Karena dia kan otomatis secara genetik dia sudah berubah ya, fungsi pembuluh darahnya dan lain-lain segala macam. Nah itu yang bahaya adalah jadi ketika keluarga ada yang punya riwayat sakit jantung koroner, family berikutnya dia pasti akan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi, sehingga kendali faktor risiko lainnya harus lebih baik. Karena dia udah punya satu modal nih, ya dok. Udah punya modal satu, jadi jangan ditambah lagi nih modal-modal lainnya. Gitu. Jadi agar lebih aware ya dok, karena meningkatkan resiko terkena juga gitu ya dok. Tapi tidak mesti nih ayahnya punya jantung, anaknya juga pasti akan terkena gitu. Enggak. Kalau misalnya kita bisa mengatur tadi ya dok untuk kenapa nih? Untuk bisa mengatur faktor resiko lainnya. Mengatur faktor resiko lainnya. Terima kasih loh dokter Niken. Saya sempat terdistract gitu. Mengatur pola hidupnya gitu ya. Lifestyle tadi merokoknya, kemudian penyakit metabolik lainnya mungkin ya bisa menurunkan kemungkinan itu terkena penyakit jantung. Gitu. Apa sih? Enggak apa-apa. Enggak tahu dokter Niken, dokter Vira dici aja. Ini terakhir nggak apa lagi ya? Coba lagi nggak? Oh ada dok, ini terakhir deh dok. Mitos atau fakta nih dok, penyakit jantung koroner bisa disebabkan oleh stres pikiran? Mungkin bukan penyebab utama ya. Tidak penyebab langsung gitu ya dok ya? Dia bisa mitos bisa fakta sih, bukan penyebab langsung, tetapi bisa men-trigger terjadinya. Jadi mungkin dia sudah ada plak-plak nih pembuluh darahnya, terus stres bertambah. Jadi kan stres kronis mungkin ya bisa menyebabkan peradangan kali ya di pembuluh darahnya itu bisa. Ada hubungan antara mental dan fisik gitu ya dok? Berarti. Kemudian hormon tertentu juga meningkat. Akibatnya spasem kali pembuluh darahnya, menyempit, plak-plaknya juga. Jadi kan mencetuskan gejala-gejala seperti nyeri dada, sesek itu bisa. Tapi kayak penyebab karena stres, ada sumbatan gitu. Bisa sih enggak ya. Iya, enggak ya dok itu. ya. Paling penyebabnya tidak langsung aja. Paling juga men-trigger aja. Misalnya dia emosi nih, stres emosi, tapi sudah ada nih plak-plaknya sebelumnya. Atau yang tadi kayak unstable plak ya. Unstable plak. Sudah ada tapi copotnya kapan nih? Copotnya gitu kapan nih? Nah itulah pada saat itu kali itu bisa men-trigger gitu. Dan itu juga dok, sama paling itu ya dok, kalau misalnya stres setiap mekanisme orang berbeda ya dok. Berbeda. Ada yang akhirnya tidak memperhatikan dirinya gitu ya dok mungkin ya. Jadi makannya jadi polanya tidak sehat. Kan orang stres jadi makan mulu. Terus stres juga ini ya kadang gejalanya bisa tuh nyeri dada padahal nggak ada sumbatan apa-apa nih di pembuluh darahnya, nggak ada jantung, tapi dia gejalanya bisa sama nyeri dada, merasa sesek, merasa berdebar. Itu juga bisa. Jadi kita kira ada sakit jantung ternyata enggak gitu.
gitu. Nah, itu makanya kalau misalnya di jantung ya, kita kan punya namanya Yayasan Jantung Indonesia. Ternyata kalau misalnya itu terbukti loh. Jadi di guideline tuh tentang penyakit jantung itu peran entah itu family support, social support itu penting. Nah, ini jadi dari sisi yang berbeda juga ya, Dok. betul, Ya, jadi Dok. nggak cuman kita atasi secara terapi, medikamentosa, tindakan dan segala macam, tapi support untuk dia untuk bisa tetap beraktivitas dengan baik, tetap exercise, olahraga bersama gitu. Ada motivasi ya, Dok, betul, gitu ya, Dok? karena kalau misalnya dia bersama komunitas atau misalnya dia ada support, entah itu family support atau dari social support yang lain gitu, bareng-bareng melewati penyakit jantung ini kan, entah itu penyakit jantung koroner ataupun yang lainnya, mereka akan jadi lebih semangat ya, Tidak jadi merasa termotivasi, sendiri ya, Dok, betul, ya. jadi termotivasi untuk bisa kita sembuh bareng-bareng, menjaga, menjaga lingkungan sekitar juga, jadi untuk meningkatkan kewaspadaan teman-teman yang lainnya juga, masyarakat yang lainnya juga bahwa saya tuh udah pernah punya penyakit jantung nih, jadi ini ternyata bahaya gitu, jadi si orang ini bisa membantu yang lainnya juga gitu. Nah, itu. Untuk meningkatkan kewaspadaan yang tadi. Atau Jadi dari awal biar bisa mengendalikan faktor resikonya. Nah, itu. Sama mungkin itu ya, Dok. Ada yang takut gitu operasi, mungkin yang lain kayak Iya, saya udah pernah, gitu. nggak apa-apa dan bagus sekarang hasilnya. Jadi kan itu bisa memotivasi yang lain juga. Iya benar, Dok. Ini cerita sedikit, Dok. Ayahku kan pernah ke ini ya, Dok. Ya berobat gitu lah, Dok, untuk pemeriksaan. Nah, itu rencana dulu tuh mau dikateterisasi. Cuma takut banget tuh sama darah aja tuh sebenarnya takut gitu. Nah, saat konsultasi kebetulan ada bapak-bapak yang datang gitu. Terus dia tiba-tiba nunjukin, nggak apa-apa kok, ini lukanya cuma sedikit gitu. Nah, dari situ ayahku tuh jadi berani gitu, Dok. Pentingnya sosial support ya ternyata kan. Nah gitu, berarti dari situ teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mensupport dari mendorong gitu ya dari belakang untuk tadi baik dari pola hidup sehat maupun secara tindakan ataupun keteraturan atau kepatuhan pengobatan itu sangat berpengaruh gitu ya, Dok ya. Gitu. Aduh, aku terharu jadinya. Gitu. Ada yang bertambahin gak, Dok? Apa ya? Mungkin kalau stres itu ya, Dok ya. Pengendalian stres kali ya. Jadinya biar bisa semakin biar nggak terlalu beban pikiran karena juga mungkin orang yang lebih tua kayak aku udah punya penyakit jantung jadi aku takut untuk ngapa-ngapain gitu ya, Dok, atau udah mikir kayak aku udah penyakitan gitu. Maksudnya istilahnya banyak kan, Dok, yang berpikir seperti itu. Kalau misalkan tidak di support keluarga tidak akan semangat lagi. Gitu. Banyak sih pasien-pasien kayak gitu ya. Jadi kayak udah males minum obat banyak gitu. Ya stres sendiri, gimana akhirnya kambuh lagi, dirawat lagi. Nah itu ya, Doknya. Biasanya kalau misalkan sudah recurrent gitu mungkin akan lebih jelek nggak, Dok, kira-kira itunya hasil luarannya, Dok? Iya biasanya kayak gitu sih. Jadi udah jangan minum obat sebulan, bahkan setahun, terus dia tiba-tiba sesek lagi, ternyata penyakitnya bertambah lagi, sembatannya bertambah lagi, ya itu kadang-kadang ya bisa tambah jelek sih. Tambah jelek dan bisa memunculkan menimbulkan komplikasi yang lebih lain, yang lain yang lebih parah mungkin ya. Gitu. Aduh, terima kasih banyak loh, Dok. Ini udah habis? Ada lagi? Oh, sudah habis. Terima kasih banyak. belum. Apa? Netizen? Oh, ada yang mau nanya, dokter. Gitu. Boleh peserta? Oh iya, sebutkan nama, alamat, hobi. Oh, nggak usah. Oh iya. Oke, boleh silakan. Mau nanya, Dok, pengalaman ada kenalan dia selalu kita bilang rutin olahraga, bahkan kayak dia vegan kebetulan. Ngeliatnya ke sini dong. Tapi tetap kena jantung, Dok. Dia tetap kena jantung gitu. Ya karena orang udah pola hidup sehat pun masih muda ini. Iya, masih muda, masih penyakit jantung apa nih? Penyakit jantung. Ini sih kayak dia katanya nyeri dada gitu loh katanya. Oh. Dia sampai berobat ke juga. Oh. Itu kenapa ya? Ya mungkin faktor risiko yang lain ada. Apakah dia tadi merokok Rokok apa tidak? gitu kali. Walaupun dia vegan tapi dia merokok kan. Iya sih. Iya kan. Nah kadang itu pasien habis olahraga, habis olahraga, habis ngapa-ngapain terus tiba-tiba langsung rokok. Itu banyak sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Nah, ya itu jadi cukup balance ya, kadang-kadang Dok, itu ya. mungkin dipikir balance ya, padahal kan enggak. Padahal kan enggak. Ya habis olahraga pembuluh darahnya udah
udah enak itu udah apa udah sehat lagi gini tiba-tiba masuk lagi racun-racun racun-racun masuk lagi. Jadi tadi faktor Iya, risikonya nggak faktor cuma satu, udah punya poin apa pola hidup sehat Pola tapi hidup sehat, yang makanan lain. dijaga gitu ya, tapi ternyata risiko yang lain. Tapi sekarang ini rokok kan. Iya. Nah, gitu. Tadi Ya, aja rajin yang lari, perempuan rajin aja ini. nggak ada apa-apa ternyata yang lain. Rokok pasif aja bisa kena. Rokok pasif, suaminya merokok terus kena gitu. Padahal dia nggak merokok sama sekali, masih muda lagi. Gitu. Agak emosi ya kayaknya. Tenang dong. Takut. Gitu. Jadi sudah terjawab? Oh, sudah. Iya gitu. Mungkin kalau itu bisa disarankan kalau poli jantungnya Dokter Syafira dan juga Dokter Niken, dok sekalian dok hari apa dokter polinya? Saya dulu ya. Kalau untuk poli jantung setiap hari itu ada, jadi Senin sampai Jumat. Dari pagi lah, dari jam 8 ya Dari sampai pagi. jam 13 itu ada kok setiap hari poli jantung. Setiap hari bergantian ada Dokter Bergantian, Syafira, Dokter Syafira, Dokter Niken dan Dokter juga Adi dan Dokter Lulu. dan Dokter Lolo gitu. Top Dokter jantung kita. Terus gini. Ayo Mas Uyung, kesebut namanya. Masuk ini. Oh aman. Jadi ini ya memperhatikan ya Mas Uyung ya. Memperhatikan. Dicatat ya. Dicatat Dan ya. bisa mengaplikasikan ke Dan ini ya. diaplikasikan. Ke diri sendiri Ke diri dulu sendiri setidaknya. dulu nih. Takut dikeroyok. Udah di ini Ini satu lagi yang Gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Vira, Dokter Niken sudah menyempatkan. Dokter Ani juga. Terima kasih Terima kasih Dokter Anin. Semoga bermanfaat ya. Nah itu dok, teman-teman sekalian ini kan HUT Tangsel dan juga Hari Kesehatan Nasional nih dok ya. Jadi kita untuk meningkatkan awareness mungkin untuk yang episode kali ini tentang penyakit jantung koroner gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan memang punya gejala gitu ya dan ragu gitu ini karena apa, segera periksakan aja. Sebelum ada gejala juga boleh kok, Dok. Nah itu medical check up tadi ya dok ya. Medical Kan ada program ini, cek kesehatan gratis. Nah, itu bisa di ini aplikasikan. diaplikasikan, tidak harus di rumah sakit. Betul, di puskesmas itu kan juga bisa. Di puskesmas, Mana aja bisa. di klinik gitu. Jadi silahkan gitu. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.